Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Marcel, saya dari kelas 12.7. Jadi kali ini saya akan membahas soal mengenai rangkaian seri paralel dan juga soal mengenai rangkaian dua loop. Selamat menyaksikan. Nah, jadi untuk soal rangkaian seri paralel yaitu 3 buah resistor dengan hambatan masing-masing R1, R2, dan R3 dirangkai secara seri paralel dalam arus listrik searah seperti gambar berikut. Tentukan besar hambatan total. B. Tentukan kuat arus yang mengalir melalui setiap resistor. Nah, langsung saja jawabannya. 1 per R 8,4 ohm sama dengan 1 per 8 ohm tambah 1 per 4 ohm sama dengan 1 tambah 2 per 8 ohm sama dengan 3 per 8 ohm. R 8,4 ohm sama dengan, ini dibalik jadi 8 ohm per 3 sama dengan 2,67 ohm. R total sama dengan 5 dari sini ditambah ini 2,67 ohm sama dengan 7,67 ohm. Kuat arus listrik yang mengalir pada resistor 5 ohm sama dengan kuat arus listrik yang mengalir pada resistor dengan resistor pengganti 8 ohm dan 4 ohm atau resistor 2,67 ohm sama dengan kuat arus listrik yang mengalir pada resistor pengganti atau resistor total. Nah, selanjutnya I 5 ohm sama dengan I 8,4 ohm sama dengan I total sama dengan V total per R total sama dengan 6,0 V per 7,67 ohm. 6,0 dibagi 7,67 hasilnya adalah 0,78 ampere. Nah, kuat arus listrik yang mengalir melalui resistor 8 ohm tidak sama dengan yang mengalir melalui resistor 4 ohm. Akan tetapi jika dijumlahkan sama dengan kuat arus listrik yang mengalir pada resistor 5 ohm atau resistor pengganti. Jadi I 8 ohm sama dengan I 4 ohm sama dengan V per 8 ohm sama dengan V per 4 ohm sama dengan 1 per 8 banding 1 per 4 sama dengan 1 banding 2. I 8 ohm sama dengan 1 per 3 dikali 0,78 ampere sama dengan 0,26 ampere. I 4 ohm sama dengan 2 per 3 dikali 0,78 ampere hasilnya 0,52 ampere. Jadi 0,52 ditambah 0,26 itu hasilnya 0,78 ampere. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal rangkaian dua loop. Nah, jadi untuk soalnya, tentukan besar dan arah kuat arus listrik yang mengalir pada resistor 8 ohm, 6 ohm, dan 4 ohm pada rangkaian di bawah ini. Nah, jadi untuk menjawab soalnya ini ada 4 langkah. Jadi yang pertama itu, misalkan loop 1 atau loop kiri dengan arah searah dengan jarum jam, sedangkan loop 2 atau loop kanan dengan arah berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Jadi loop 1 yang di sebelah kiri ini dia arahnya searah dengan jarum jam, sedangkan loop 2 yang di sebelah kanan arahnya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Nah, selanjutnya, misalkan kuat arus listrik yang mengalir pada cabang 1 atau kiri bernama I1 dengan arah searah dengan arah loop searah dengan putaran jarum jam. Kuat arus listrik yang mengalir pada cabang 2 atau kanan bernama I2 dengan arah berlawanan dengan arah putaran jarum jam searah dengan arah loop 2. Dan kuat arus listrik yang mengalir pada cabang 3 atau tengah bernama I3 dengan arah ke bawah. Jadi ini untuk I1-nya, ini I2-nya, dan ini I3-nya. I3-nya mengarah ke bawah. Selanjutnya, kita terapkan hukum Kirchhoff pada masing-masing loop untuk membangun dua buah persamaan dua linear variabel. Diperoleh loop 1 atau loop kiri itu dengan rumus sigma E dikali sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, jadi untuk loop 1 dengan arah searah dengan jarum jam,
kita gunakan rumus tadi dan masukkan nilai-nilainya. Min 9 dikurang 3. Min 9 ini dari sini. Di sini kita dapat lihat pendek, jadi dapat ditarik nilai negatif. Dan min 3 dari sini, karena arahnya searah dengan jarum jam, jadi dia pendek dan nilainya negatif. Min 9 dikurang 3 ditambah 8,5 I1. 8,5 dari 8 ditambah 0,5 tambah 4,5 I3. 4,5 ini dari 4 ditambah 0,5 sama dengan 0, atau 8,5 I1 tambah 4,5 I3 sama dengan 12. Nah, 12 ini didapat dari min 9 dikurang 3, hasilnya min 12, dan pindah ke kanan menjadi 12. Itu adalah persamaan pertama. Selanjutnya untuk loop 2 atau loop kanan. Dengan rumus yang sama, sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Langsung saja kita masukkan nilai-nilainya seperti tadi. 9 dikurang 3 ditambah 6,5 I2 ditambah 4,5 I3 sama dengan 0, atau 6,5 I2 tambah 4,5 I3 sama dengan min 6. Min 6 dari 9 dikurang 3 itu hasilnya 6, dan pindah ke kanan jadi negatif. Itu untuk persamaan kedua. Selanjutnya kita substitusi persamaan I2 sama dengan I3 dikurang I1 ke persamaan 2. Diperoleh persamaan 2 tadi yang ini, 6,5 I3 dikurang I1 ditambah 4,5 I3 sama dengan min 6, atau ini kita kali masuk, min 6,5 dikali min I1 hasilnya min 6,5 I1, dan 6,5 dikali I3 itu 6,5 I3 ditambah 4,5 I3 hasilnya 11 I3 sama dengan min 6, dan ini adalah persamaan ketiga. Selanjutnya kita gunakan metode eliminasi untuk menentukan nilai dan arah dari I1 dan I3. Jadi kita menggunakan persamaan yang ke-1 dan ke-3. Kasih masuk di sini 8,5 I1 tambah 4,5 I3 sama dengan 12 dikurang 6,5 I1 tambah 11 I3 sama dengan min 6. Jadi untuk menghabiskan I3-nya kita perlu mengkalikan yang di atas ini dikali 11 dan yang di bawah dikali 4,5, sehingga 8,5 dikali 11 hasilnya 93,5, 4,5 dikali 11 hasilnya 49,5, 12 dikali 11 hasilnya 132, dan yang di bawah dikali 4,5, 6,5 dikali 4,5 hasilnya min 29,25, dan 11 dikali 4,5 itu hasilnya 49,5, dan min 6 dikali 4,5 hasilnya min 27. Selanjutnya kita eliminasi. 93,5 dikurang min 29,25 hasilnya adalah 122,75, dan untuk I3 nya sudah habis karena dikurang, sama dengan 132 dikurang min 27 hasilnya 159. Nah, kita mencari I1 dengan cara I1 sama dengan 159 ini kita bagi dengan 122,75 I1. Nah, jadi hasil bagi 159 dibagi 122,75 itu adalah 1,3. Jadi I1 sama dengan 1,3 ampere. Selanjutnya kita substitusi I1 sama dengan 1,3 ke persamaan yang satu tadi. Jadi 8,5 I1-nya jadi 1,3 tambah 4,5 I3 sama dengan 12. 11,05 ditambah 4,5 I3 sama dengan 12. 4,5 I3 sama dengan 12, ini pindah jadi negatif. 12 dikurang 11,05. 4,5 I3 sama dengan 0,95. I3 sama dengan 0,95
dibagi dengan 4,5 sehingga menghasilkan 0,21. Jadi nilai dari I3 itu adalah 0,21 ampere. Selanjutnya kita substitusi I1 sama dengan 1,3 ampere dan I3 sama dengan 0,21 ampere ke dalam persamaan berikut. Persamaannya yaitu I2 sama dengan I3 dikurang I1. Nah, jadi karena nilai I3 dan I1 nya sudah diketahui, langsung masukkan saja nilainya. I2 sama dengan 0,21 ampere dikurang 1,3 ampere sama dengan min 1,09. Jadi nilai dari I2 nya yaitu min 1,09 ampere. Sekian dari saya, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.